Apa jawabannya Mas Didi? Udahlah kau pulang aja, nggak perlu lagi kau sekolah katanya. Nggak perlu kau lagi masuk IKJ. Ngapain kau lagi masuk IKJ? Udah nanti juga kau jadi orang kok. Ay mak sedih kali lah awak di situ kan. Ya alah abang nih ikut-ikutan aja supaya nambah-nambah follower. Jani lah. Ku jajani pas mau giliran ujian bingung ku mau bayarnya. Alhamdulillah aku merasa saat itu aku punya potensi, punya bakat gitu ya. Tapi lu main sama Deddy Mizwar satu frame. Oh mak, satu frame main sama Deddy Mizwar. Oke, balik lagi bersama Olan di Hitsmaker, Hitsmania. Hitsmaker bersama Bang Asrul Dahlan. Kalian tahu siapa dia? Anak Medan ini, jadi anak Medan ketemu dua-dua ya Bang ya? Iya, anak Medan juga ya? Iya Bang. Oh sama gitu ya? Ngeri kali kan bahasa. Berarti sama-sama pemakan sirih kita. Oke, Hitsmania kali ini kita banyak kupas bagaimana seorang Bang Asrul Dahlan ini dari apa Bang? Dari Kau kalau nanya jangan grogi lah. Iya. Kadang-kadang suka grogi anak Medan. Gak kayak gitu Bang. Ini kan mau kasih tahu dulu. Oke. Agak formal dikit ya kan. Siap. Rusak-rusak juga nanti kan. Bang Asrul Dahlan tuh dari awal berkeniti karir tuh perlu diceritakan sejarah singkatnya bagaimana nanti biar Hitsmania bisa menikmatinya. Jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe dulu ya channel kita. Bang Asrul Dahlan, Bang. Abang apal kegiatan nih Bang? Tadi kita baru sampai ke sini kan. Kita lihat Abang baru syuting sinetron. Ya kan. Jadi di sela-sela sinetronnya Bang Asrul Dahlan udah memberikan waktu buat kita ngobrol-ngobrol. Ya. Itu sinetron apa Bang? Judulnya Bang? Sinetron yang saya produksi sekarang ini adalah sinetron yang buat Ramadan nantinya. Tentu para pemirsa juga sudah tahu karena memang sinetron kami ini sudah 15 tahun. 15 tahun Bang. Langganan ya Bang, kalau langganan Ramadan. Nggak asing lagi muka Abang itu. Kalau di TV pasti Ramadan ya, bosan sebenarnya kan lihatnya. Banyak pahalanya kalau main di Ramadan. Oh gitu pula ya. Ya, aku main di Para Pencari Tuhan. Ya, pencari. Abang itu image-nya itu di Pencari Tuhan tadi. Ya. Apa dulu Bang? Kiamat sudah dekat. Ada beberapa, kebanyakan kebetulan aku sinetron religi ya. Iya. Itu ada Kiamat Sudah Dekat, Lorong Waktu ya, Para Pencari Tuhan, dan beberapa film-film layar lebar aku juga ada yang film-film bukan religi malah. Nah, justru kalau di TV saya kebanyak dikenal bermain religi, tapi kalau misalnya di layar lebar ya banyak karakter-karakter yang bisa saya mainkan. Ya kan? Jadi kan orang-orang itu berpikir, "Oh, Bang Asrul mainnya kok logat Medan terus sih?" gitu loh. Iya, itu memang sengaja Abang atau memang udah di setting begitu, Bang? Ya memang jodohnya ke sana. Oh, jodohnya sana. Tapi karakter Abang kuat, Bang. Justru itulah yang menguatkan Abang walaupun Abang nggak di pemeran utama. Gitu ya. Kadang gue pikir Bang Asrul ini asik dia aja. Di setiap sinetron gitu kan. Cuman masalahnya kenapa dia nggak di peran utama? Nah, gitu maksud aku, Bang. Ya insya Allah. Artinya bukan tidak di peran utama. Setiap peran itu semuanya sama ya. Sama, Bang. Ada peran besar, nggak ada yang namanya peran besar, peran kecil dalam dunia. Tetapi bagaimana dia bisa memainkan tokoh itu dengan baik. Ya. Artinya banyak juga peran-peran utama, tetapi tidak berhasil memainkannya. Justru yang menonjol peran pembantu nggak nyucok kata orang Medan ya. Itu dia. Justru makanya auranya tuh, kekuatan aura itu yang menarik simpati orang itu yang justru Abang sendiri. Kenapa nggak pemeran utama? Itu kan jadi pertanyaan gitu kan. Berarti Bang Asrul tuh bahaya tuh auranya tuh. Enggak lah. Semuanya kan kerja film ini kan kolektif ya, kerja sama gitu kan. Jadi artinya kita harus mendukung peran utama walaupun kita adalah pemeran pembantu gitu. Karena ini example ya. Sebuah film ini adalah sebuah kebersamaan, sebuah example di mana kalau satu pemainnya tidak bagus itu tidak akan bagus. Goalnya nggak akan ini. Jadi bagi saya walaupun saya berada di posisi peran kedua gitu ya, tapi saya harus bisa support peran utama. Karena kalau saya gagal mensupport mereka maka gagal film itu. Jadi nggak boleh egois kita. Siap. Itulah aku suka sama Bang Asrul ini. Iya, benar. Terus Bang, kalau kondisi corona kemarin ya mungkin saat ini masih berlangsung, Bang. Abang masih aktif di syuting ya, persyutingan. Ya alhamdulillah produksi. ya. Alhamdulillah di masa corona ini ya memang dampaknya itu setiap sektor sih ya, bukan di dunia film saja ya.
Artinya di tempat hal macam-macam juga mereka juga mandek gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai agak longgar ya, lepas segala macam ya mudah-mudahan juga corona bisa berlalu di Indonesia ini sehingga semua rakyat Indonesia itu bisa berprestasi lagi, bisa berkarya lagi, bisa cari makan lagi. Gitu. Itulah Bang yang kita mulai nih. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya lah Abang sebagai pelaku seni, kita pelaku seni semuanya kan Bang? Bukan. Jadi Pelaku ini. Iya. Pelaku seni ya. Tapi itu paling berdampak loh ketika corona ini ya. Apalagi kami nih Bang, selama para musisi juga gitu ya. Para musisi juga kena dampaknya udah pasti. Karena kan kalian mau tidak mau kan harus menciptakan kerumunan. Ya kan? Ketika kalian mau show atau apa segala macam tentu. Tapi kan bisa juga dengan kalau mau nyanyi pakai istilahnya apa itu? Zoom. Lain yang penting tuh kreativitas. Betul. Ya kan? Banyak juga kok orang-orang di masa pandemi sekarang ini banyak juga yang untung gitu kan. Ya Allah itu tidak pernah memberikan makhluknya itu atau umatnya itu jobless, nggak pernah. Semuanya itu ada kebaikan. Masa kayak orang betul aja Pak. Riba sudah ramra. Itu kata-kata itu Bang sebenarnya dari mana itu Bang? Wah, kalau itu bicara masalah riba sude dan rap-rap. Aku denger ini Bang, salah satu PSMS. Oh iyalah. Nah, Medan punya barang Bang. Medan punya barang, PSMS Medan. Itu historinya luar biasa itu. Kenapa awak itu suka terhadap PSMS Medan, ya kan? Soalnya sebelum aku itu terjun di dunia film ini, awal waktu aku masih SMP di Medan sana, aku itu anak bola. Pemain bola. Pemain bola yang tersesat jadi aktor ya? Ya itulah nggak tahu lah, kita nggak tahu kan langkah kita kayak apa lah ya. Gitu, kan? Tetapi awalnya itu, aku itu tadinya di SMP itu main bola. Sempatlah aku di Medan itu, waktu itu ikut seleksi PSMS Junior. Alhamdulillah, waktu itu ketika mau seleksi awal pertama aku masuk, kedua masuk. Nah pas yang ketiganya ini, kebetulan itu awak itu dipanggil sama kakak awak di Jakarta. Oh gitu. Karena waktu itu, dulu itu kan saya di Medan sendiri. Orang tua udah pindah semua ke Jakarta, kakak-kakak, adik-adik semua, abang-abang sudah pindah semua kan. Nah dipanggil lah, ngapain lah kau di Medan sendiri gitu ya kan. Rusak pula kau nanti di sana. Enggak lah mak, aku bilang aku kan main bola, mana lah aku rusak, aku kan olahraga, enggak narkobanya aku bilang. Nah tiba-tiba, enggak lah, ke Jakarta lah kau. Ke Jakarta. Masa kau nggak mau kumpul sama mama sama bapak kau di sini? Ya mau tak mau lah Pak kan. Pas liburan sekolah, ke Jakarta lah. Ke Jakarta di situ kan. Tadinya mau pulang. Nah dipanggil lah untuk seleksi ketiga di PSMS itu kan. Datang Bang. Ya awak bela awak lah. Ya kan dia bilang kalau kau pulang lagi nanti nggak tahu lah mak. Aduh awak udah tak tahan. Lemah ya kan? Lemah lah kalau udah mak nangis tuh gitu, ya kan. Ya udahlah akhirnya ikutlah awak kan apa kata mak. Nah, langsung lah saat itu dipindahkan aku sekolah di Jakarta. Ya kan? Hilanglah angan-angan awak main bola. Oh berarti, Abang dulu pemain bola udah tahu lah ya PSMS itu ya, dari awal lah ya. Udahlah, dari zamannya PSMS menang di Perserikatan, yang rekornya penontonnya adalah 178.000 penonton sampai Senayan itu membludak, dan itu sejarah dunia belum ada penonton sebanyak itu. Yaitu antara PSMS Medan dan Persib. Nah, waktu itu aku lagi di Medan. Ngeri kali. Ya. Makanya tahulah aku bagaimana euforia waktu itu. Makanya aku tengok sekarang Medan lembek kali. Kan gimana kali itu namanya. Tapi nggak apa-apa. Medan kali ya? Medan kali. Makanya kalau yang meragukan pengetahuan, wawasan dan pengalaman Bang Asrul ini di PSMS, mungkin keren kurang gaul kali. Nah itulah, awak dibilangnya, alah abang ikut-ikutan aja supaya nambah follower. Isi goblok orang itu. Makanya aku bilang sama orang itu, sebelum kau lahir dari rahim mama kau, udah tahu aku PSMS. Ngeri kali, ya kan? Aku bilang sama dia, dibilangnya aku ikut-ikutan. Dibilangnya aku itu, alah abang ini cuman supaya ini aja lah gaya-gayaan di PSMS. Pengen abang retakkan aja kepalanya. Bukan retakkan ginjalnya mau ginjalnya kan? Sampai aku bilang sama kau nih, apanya kau nih? Kau tak tengok aku bilang, kayak mana sejarah aku di Medan tuh dulu. Kalian tahu aku kan pas jadi artis saja. Betul sih. Dulu kan nggak tahu aku. Asal muasal aku adalah aku ini anak bola.
Kalau klubnya di Medan itu namanya Bintang Utara. Nah di situ banyak dulu itu pemain-pemain bintang PSMS kan. Ada Sunardi B, ada Sunardi A di saat itu. Tapi masih bagus ya hubungan mereka bang? Oh masih ya. Lah ya. Sih alhamdulillah ya. Artinya makanya kenapa aku itu sangat menggebu-gebu ya di PSMS itu ya karena aku merasa PSMS itu dulu apalah ya tim yang sangat legendaris yang luar biasa gitu ya. Tapi menurut abang sekarang oke nggak bang? Ya sebenarnya Udah melempem apa gimana sih? melempem sedikit lah, melempem sedikit ya nggak banyak-banyak, udah nggak tembem lagi dia. Tapi sih nggak masalah. Yang penting apa namanya tetap istiqomah ya kan. Istiqomah terus artinya kan prestasinya akhir-akhir ini kan anjlok lumayan kan. lah. Bahkan di Liga 2 kan mereka sekarang ini kan. Nah itulah ya hampir busa-busa lah mulut mensupport walaupun support tidak langsung biasanya dari medsos saja ya. Medsos. Ya kan? Dari IG apa segala macam itu yang bisa awak kasih. Ya kan, itu yang bisa berikan gitu. Kontribusi kan? yang itulah. Kontribusi itulah yang nggak bisa memberikan spirit buat PSMS. Gitu. Setidaknya abang walau di dunia lain tapi masih punya memberikan kontribusi. Ya, kan? Itu penting sih bang. Apalagi abang kan public figure sekarang. Ya itu tadi. Ngeri nih ya, bukan kaleng-kaleng nih Asrul Dahlan. Betul, makanya aku bilang, cuman mereka bilang ini katanya aku numpang-numpang gitu. Mentang-mentang public figure, aku bilang ini kepala tuk kau lah, aku bilang gitu kan. Iya, Ih, geram kali aku. Geram ya. Kalau kata orang Medan geram namanya. Geram. Bang, kalau pada saat udah di ini terus gimana Jakarta. ceritanya abang di Jakarta bisa sampai Masuk ke dunia seni. dunia seni langsung, abang udah prestasinya luar biasa loh. Bang. Ini ceritanya memang apa ya? Allah itu luar biasa memang. Kita nggak tahu apa namanya langkah kita itu kadang-kadang tak tahu, kita nggak terduga gitu ya kan. Awalnya itu pertama-tama ketika aku udah nggak main bola lagi ya kan. Nah, aku waktu SMA dulu, SMA aku di Ponorogo di Parpel. Kalau kalian tahu di tempat Betumbuk tuh, tawuran-tawuran tuh ada anak Nusantara, ada anak Budut, ada anak Parpel. Nah, itulah sekolah-sekolah istilahnya sekolah-sekolah Brom dulu kan. Sempat berantuk juga itu di Salemba tuh, main tawuran-tawuran. Waduh. Dulu ya kan. Memang muka abang muka kriminal sih makanya. Bukan, muka abang terlalu ganteng. Bukan kriminal. Iya kayak Kimbe kadang-kadang. Nah, jadi setelah abang nggak main bola itu, ya kan, aku main-main ke tim Taman Ismail Marzuki dulu, ya kan, main aku ke sana, main aku lihat, aku tengok lah semua orang-orang tuh, apalah orang ini teriak-teriak kayak orang gila, aku bilang. Rupanya latihan teater, ha hu, apa tuh apa ngomong-ngomong lebih cakap-cakap dia sama pohon sendiri. Aku bilang gilanya kawannya, aku bilang apa lah ini, aku tengok lah. Ku tengok, aku pikir kan sur juga. Aku pun bisanya. Anak Medan apa yang tak bisa? Ya kan? Anak Medan apa aja bisa. Yang penting abang kreak dulu bang ya? Kreak dulu. Ya, kalau nggak kreak bukan anak Medan namanya. Betul. Kalau nggak kreak, yang penting kreak aja dulu. Nah, songong aja lu, songong. Songong aja dulu. Nah, jadi ku tengok lah itu kan. Pada akhirnya aku ikut dalam sebuah kelompok teater di situ ya kan. Ya udah aku ikut. Aku tanya, bang, aku boleh nggak ikut bang main-main ini? Kau dari mana? Aku dari Medan. Kamu punya basic teater atau enggak? Dia bilang gitu ya kan. Ya kalau basic teater enggak, tapi kalau kayak teriak-teriak kayak tadi itu yang hau, udah sering aku di Medan sana teriak-teriak emakku, woi, gue bilang gitu. Luar biasa ini, luar biasa. Nah, akhirnya masuklah aku di grup itu kan, masuk di grup itu, ya banyaklah aku pelajarin di situ ya kan, banyak aku bilang kan, ya itu tadi, terkadang kita tidak tahu bahwasannya ada sesuatu dalam diri kita yang tidak kita eksplor, ya. Ternyata, alhamdulillah. Aku merasa saat itu aku punya potensi, punya bakat gitu ya. Aku gampang sekali mengikuti apa namanya pelajaran-pelajaran teater itu. Nah, aku ikutin terus sampai aku ikut festival teater di Jakarta. Waktu itu masih SMA. Nah, ketika aku selesai SMA, bingung juga aku kan, aku mau masuk ke mana, kuliah di mana. Akhirnya aku masuk di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Aku ambil jurusan teater waktu itu. Nah, waktu aku ambil jurusan teater juga alhamdulillah aku punya prestasi. Waktu itu aku semester 1. Semester 1 itu latihannya kok kayak latihan di luar, gue bilang gitu ya kan. Ternyata aku seharusnya sudah semester 2. Oh, oke. Karena aku sudah Melewatin itu ya. Udah nggak level itu harusnya ya. Iya, dan pada waktu itu gini, ada cerita yang menarik. Dosen aku Ibu Tati Maliati waktu itu, ya. Tati Maliati ini adalah dosen besar di Institut Kesenian Jakarta, istilahnya ibu teaternya Indonesia lah. Yoi. Ya kan? Nah, melihat aku waktu itu, dia lihat aku ada potensi.
ada bakat segala macam. Pada suatu saat aku kuliah waktu itu uangku kusikat, uang kuliah. Tahu sendiri lah Medan ya kan. Jadi uang kuliah. Iya kan. Mau bayar uang semester lah itu waktu ya kan dari mak ya kan. Kujajani lah. Kujajani. Pas mau giliran ujian bingung aku mau bayarnya. Terus? Pada akhirnya gitu kan nggak masuk kuliah lah aku. Takut aku ya kan. Takut aku nggak masuk kuliah segala macam. Ya udahlah. Ditanya lah sama Bu Tati itu. Kemana si Asrul? Kok nggak masuk dia? Ya pada akhirnya ya itu tadi. Coba dipanggillah kawanku tadi. Coba kau panggil Asrul ke sini. Datanglah kawanku ke rumah. Dia bilang gini, Srul, lu dipanggil Bu Tati lu. Ada apa? Nggak tahu lah. Datanglah aku ke nemuin Bu Tati. Yuk, kenapa kamu berhenti kuliah? Ya acting juga lah, ya kan? Nggak ada duit, Bu. Padahal disikat sama sikat gitu kan. Udah, sampai kata Bu Tati bilang, udah, kau nggak usah bayar uang kuliah 1 semester, ya. Kau gratis kuliah sih. Itu pengalaman aku ya waktu itu. Nah, itulah. Sampai pada akhirnya aku di IKJ, aku belajar. Dan waktu di semester 3, aku di IKJ nggak selesai. Nggak selesai, aku bukan orang-orang yang lulus S1 segala macam. Nggak perlu, di IKJ itu dulu nggak perlu ijazah. Yang perlu itu foto. Jadi kalau casting mana-mana tanya kan bukan ijazah. Fotonya mana mas? Fotonya mana mas? Kan gitu kan. Iya juga. Iya kan? Nah pada akhirnya itulah. Pada akhirnya ketika aku berhenti kuliah di IKJ. Waktu itu yang ada cerita lucunya nih. Cerita yang sedikit lucu ya. Waktu aku mau ujian itu aku harus bayar dulu. Tapi aku pengen minta permohonan. Aku harus ketemu ketua jurusan. Waktu itu ketua jurusannya Mas Didi Petet, almarhum. Ya, Mas Didi Petet ya. Mas Didi Petet. Nah, aku saat itu dia lagi ada syuting tuh di Cirebon. Ya kan? Mau nggak mau, ya kan? Aku harus ke Cirebon untuk minta tanda tangan KRS supaya bisa ujian saat itu. Udahlah cabut lawak kan naik kereta api waktu itu ke Cirebon ya kan. Duit pas-pasan. Sampailah ke sana. Sampai ke sana lagi nemuin dia kan di hotel di kamarnya dia. Udah dengan gaya acting lah ya kan. Mas Didi, saya mau ujian, saya pengen kuliah di IKJ. Terus Mas Didi cuman ini gini macam-macam lah aku bilang gitu sampai gini kan. Apa jawabannya Mas Didi? Udahlah kau pulang aja, nggak perlu lagi kau sekolah katanya. Nggak perlu kau lagi masuk IKJ. Ngapain kau lagi masuk IKJ? Udah nanti juga kau jadi orang kok. Ay mak sedih kali lah awak di situ kan. Gimana tak sedih? Awak udah memohon-mohon ditolak. Disuruhnya pulang, akhirnya Mas Didi ngasih aku tuh ongkos. Udah malam itu juga aku pulang ke Jakarta. Kayaknya runtuh lah semua ini kan, karirku pikir kan segala. Udahlah. Ya udahlah, pada akhirnya nganggur lah, keluar dari IKJ segala macam. Ya kerjaan awak waktu itu ya kumpul-kumpul mabuk sama kawan ya kan. Ya mau nggak mau waktu itu belajar mabuk anggur aku. Mabuk anggur. Anggur itu kan manis. Mabuk. Iya kan manis ya kan. Ya, udah macam-macam lah. Nah pada akhirnya cerita singkatnya, nah ada kawanku dari IKJ, namanya Roni. Ya kan Roni Mepet waktu itu dia kan. Nah dia ajaklah sama aku. Srul, kau mau main sinetron nggak? Cuman peran kau 1 scene aja nih katanya. Nggak apa-apa lah. Itulah awal abang ya. Awalnya. Nah itu tadi bang. Awal ketemu Bang Deddy ini. Ketemu Bang Deddy ini. Awalnya itu, itulah dia bilang apa gini. Tapi lu main sama Deddy Mizwar 1 frame. Mak, 1 frame main sama Deddy Mizwar. Wih, sorah lah kan. Naga Bonar kan. Naga Bonar itu bu. Deddy Mizwar zaman tuh Naga Bonar, macam-macam banyak lah filmnya. Artinya awak masih pakai celana pendek aja, awak udah nonton filmnya di bioskop. Ya kan. Nah. Akhirnya ketemu lah sama Deddy Mizwar kan. Main 1 scene itu perannya pikuran. Perannya nggak ada dialog. Jadi preman bawa pisau nodong dia. Nah nodong dia tuh. Pas adegan dia lagi ngitung-ngitung duit. Wah ini aku nggak mau nih yang namanya kesempatan ini. Aku sia-siakan gitu kan. Wah total lah aku main. Tapi betul kan bang yang gue bilang tadi, muka abang kriminal. Gitu makanya ya? dari awal, makanya orang kasihan lihat abang. Gitu antara kasihan dan benci. Gitu ya? Jadi muka abang karena cocok nih kriminal. Makanya tadi peran utama pertama kali. Iya betul, makanya aku dikasihnya peran-peran bandit. Bandit kan? Makanya tapi itulah bandit itu juga membawa keberkahan. Iya. Ya kan? Nah, singkat cerita, pas ada adegan berdua sama dia, nggak ada dialog, ya kan? Langsung. Ya kan? Awak todong dia gini, awak makan permen karet waktu itu, acting lah.
Ya wajar lah ya kan, namanya kita penodong ya kan. Ku ambil lah uang di kantong, sat. Di Monas tuh. Terus ku tampar pipi. Pak, 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 pak. Ku tinggalin lah, ya kan. Cut! Apa yang terjadi? Langsung dia di Mizwar tuh nanya, dia kan produser, sutradara juga. Sendiri ya dia juga ya? Dia punya sendiri. Itu anak tadi yang nampar aku itu siapa? Hai. Yang gini-gini. Sor lah dia ceritanya ya? Dia siapa katanya? Oh si Asrul ini gini-gini. Besok kau calling dia. Aku ada satu scene lagi untuk dia. Dari situlah aku dibawa sama dia. Sampai sekarang. Dari lorong waktu, dari kiamat sudah dekat. Nah, ya mau nggak mau lah. Belajar aku sama dia. Lebih banyak aku belajar sama dia daripada di IKJ. 14 tahun aku belajar sama Pak Haji Deddy Miswar. Ya mau tak mau ambil dia lah. Aku bisa seperti ini. Ya bisa sekarang seperti ini artinya aku banyak belajar sama dia. Nah, kira-kira begitulah. Back again di Hitsmaker bersama Asrul Dahlan. Aduh, Kemayu. Nggak cocok kita abang. Nggak cocok ya aku? Abang Kemayu kali. Asrul. Asrul Dahlan. Palatuk kau lah. Akso gini, Bah. Selama abang berkarir ini pernah nggak abang buat film? Film sendiri, produksi sendiri, maksudnya sebagai sutradara, sebagai ini. Ya, Dan ada. abang juga yang membintangi. Terakhir kebetulan ya ini dari ini juga sih ya, dari anak bola juga sih sebenarnya informasi ini. Supporter-supporter PSMS waktu itu ada satu investor yang ingin membuat film. Kebetulan ketemu sama aku. Ya kan, ketemu sama aku, akhirnya aku konsepin lah atau desain gitu ya. Desain produksinya. Tadinya kan tuh orang pengen buat film horor. Itu produsernya orang Medan. Ya kan? Aku bilang, ngapain buat film horor? Aku bilang gitu. Artinya kalau betul-betul kau mau jadi produser yang artinya yang artinya nantinya konsisten dan lebih panjang ya buat aja cerita-cerita drama atau apa aku bilang. Iya. Waduh, apa ya? Akhirnya dia punya cerita katanya. Cerita itu Ajari Aku Islam. Ada film yang namanya Ajari Aku Islam. Kalau nanti mungkin tahu. Abang yang produksi ya akhirnya? Kita yang produksi. Abang masuk dalamnya? Masuk dalamnya sebagai desain produksinya juga gitu ya. Artinya yang aku rekrut ya. Baik kru, baik sutradara, baik pemain, aku yang rekrut saat itu. Karena kan si produser ini ya masih baru ya, belum tahu saat itu ya kan. Nah pada akhirnya aku desain. Setelah aku desain gitu ya jadilah itu film. Nah entah karena terjadi sesuatu di pertengah jalan. Nggak jadi tayang bang ya? Tayang. Sukses nggak Bang? Sukses, 800.000 penonton. Cek aja di website atau di mana sekarang. Keren. Ya. Tapi bener abang pencapaian nggak menurut abang itu? Sebagai pelaku baik di industrinya, sebagai di ininya. Kalau menurut aku sih ya untuk perdana gitu ya, itu sudah bagus sekali. Udah bagus ya? Bagus lah, artinya dalam keadaan sekarang kan sangat susah ya. Sangat susah mencari penonton 1 juta penontonnya itu susah. Gitu. Terus dia nggak ngontrak abang lagi, nggak ikut lagi? Nggak perlu aku ceritakan, memang ada terjadi hal ya antara aku dan dia. Tapi ya sudahlah, aku tidak mau buka itu di sini gitu ya. Artinya aku sudah cukup senang melihat dia, artinya dia tidak rugi, dia untung. Gitu. Itulah jiwa seorang Bang Asrul Dahlan. Nggak apa-apa gitu loh. Keren, bijaksana, menggemaskan dan kadang menjengkelkan mukanya. Cocok Cocok kali. Ini kalau anak Medan ini piolnya banyak kali. Banyak kali ulo ya. Bukan besar kepala awak jadi. Iya, terus Bang pencapaian abang lah. Apa pencapaian abang sekarang ini? Yang udah abang rasa, wah syukur, wih ternyata udah aku sampai di sini. Tetap lah ya, untuk saat ini aku tetap bersyukur dengan apa yang aku dapatkan ya. Tetaplah aku mawas diri ya sekarang ini gitu kan. Kalau bicara masalah pencapaian dalam dunia seni memang belum sampai lah gitu ya. Masih banyak hal-hal yang ingin aku kerjakan. Seperti yang tadi aku bilang bahwasannya di dunia seni ini beda dengan dunia sepak bola. Dunia sepak bola itu 30 tahun, 40 tahun selesai. Gitu kan. Tapi kalau di dunia seni tidak. Seharusnya makin tua makin jadi. Makin tua makin Karena jadi. kita lihat aja aktor-aktor di luar negeri seperti Marlon Brando, Al Pacino, De Niro, makin tua itu makin dahsyat mainnya. Ya, artinya dia makin mengeksplor dirinya gitu loh ya kan. Makin mahal bahkan. Iya, bahkan makin mahal gitu kan. Makanya aku bilang masalah pencapaian tadi ya aku sekarang ya aku jalanin aja prosesnya sampai sekarang sampai istilahnya ya sampai aku mati lah gitu loh ya. Tapi pencapaian yang mau Bang capai saat ini ya yang pencapaian yang mau aku dapatkan itu adalah bagaimana aku bisa bermanfaat untuk semua orang.
Ya, melalui karya-karyaku, Melalui karya-karya. melalui apa namanya pekerjaanku itu orang bermanfaat gitu kan. Dan ada kayak di PPT ini kan para pencari Tuhan ada beberapa cuplikan-cuplikan aku gitu ya yang bagus gitu ya, quote-quote-nya itu di viral. Viral ya, viral sama tuh. beberapa orang Beberapa gitu orang. ya. Nah, aku tengok siapa yang viralkan ini kan. Kalau orang kan mikirnya kan, kau mengambil-ngambil ini segala, tapi bagi aku ya sudah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat, Kalau itu Bang, ya. kalau itu bermanfaat buat kau dan itu menguntungkan kau, silakan, nggak apa-apa. Ikhlas. Sedekah itu jadinya Bang. Ya, Ya kan Bang? Luar biasa kali ya Bang. Abang udah cocok memang. cocok apa? Cocok apa? Jadi apa? Jadi anjing. Iyalah, mau ngapain lagi? Pokoknya setiap kali dulu kalau udah puasa, bulan Ramadan, muka abang aja di TV. Tapi memang nyebelin kadang. Untung abang perannya di situ baik, yang tobat, selalu yang tobat. Insya Allah artinya istiqomah, Istiqomah ya kan. Yang jelas bagaimana kita bisa mempertahankan image kita gitu ya. Ya walaupun di luar juga ada sedikit miring-miringnya biasalah gitu. Kita ini manusia gitu kan ya. Bukan pula awak mentang-mentang di sinetron awak jadi orang bersih. Oke Bang Asrul, kalau cerita panjang lebar 7 hari 7 malam kayak kita ini muncung kita nggak diam-diam Bang. Ya kan, apalagi anak Medan mana Medan ada aja gitu. Nyinyir. Tapi mempersingkat di selebriti ini Hitsmania, Oke. teman-teman abang, sahabat-sahabat yang menonton ini minimal melihat seorang Asrul Dahlan tuh kebaikannya melebihi dari keburukan yang abang bilang tadi. Masya Allah. Ya kan Bang? Iya, Bermanfaat buat semua orang. Iya. Sebenarnya apa motivasi hidup abang tadi? Itu abang banyak cerita loh. Tadi aku sampai terhanyut Bang. Untung abang nggak perempuan. Kalau perempuan jatuh cinta aku. Malam ini engkau datang. tapi Bang, apalah yang bisa abang buat sama kawan-kawan itu kan, orang-orang itu Motivasi kan. ya, artinya. Motivasinya bahwa bagaimana kita bertahan hidup, menjalani hidup penuh syukur. Allah akan berikan yang terbaik saat yang tepat, gitu Bang ya? Iya, Kok betul, jadi aku pula yang Enggak terharu juga aku. Iya. Atur lah, suka hati Bang, atur. Iya. Yang pertama-tama itu tadi bagi aku adalah baik apa yang kita lakukan, baik apa yang kita kerjakan itu ya harus konsisten. Konsisten artinya jangan pernah menyerah ya. Ketika kamu berjalan, ketika kamu mendapat halangan gitu kan, terus kamu berhenti. Jangan. Boleh berhenti tapi untuk istirahat, terus jalan lagi. Ya kan? Nah, jadi bagi aku adalah bagaimana kita, karena menurut aku sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi sesama. Asik, gitu. Dan nanti setelah ini kan kita nanti ada sesi lagi Bang. Oh gitu ya. Khusus Yang rock and roll lah, rock and roll lah. Aku pengen nyanyi kadang-kadang. Iya. Katanya penyanyi. Iya, aku Coba komenkan dulu satu lagu. Loh, bisa aja coba. Enggak, aku absurd kali aku. Aku terus terang dulu cita-cita aku pengen kali jadi penyanyi. Oh gitu. Di kamar mandi sampai pecah-pecah semua apa itu semua. Malam ini kata mak kau apalah kau ini gilanya kau ini. Itulah sampai itu. Coba nyanyi sebentar. Lagu apa Bang? Bon Jovi lah. Aku suka kali si Bon itu. Coba mainkan sedikit aja, berapa bait aja coba. Sitting here watching one with his okay. I wanna lay you down in a bed of Aku kasih bunga kau. Aku kasih bunga. Kayak kali Bang. Memang kelihatan dia aktor luar biasa Bang Hasrul ini. Masya Allah, luar biasa. Tapi luar biasa. kok bisa hilang lah istri Abang sama Bang? Kenapa? Banyak kali berarti drama Bang. Nggak ngerti kita membedakan which of you the real is. Enggak lah, kalau di tempat dari tempat tidur mana lagi di drama. Bang, nggak gitu Bang. Tapi memang perempuan semakin di drama ya semakin cinta dia. Makin suka dia, nggak suka dia lihat cowok datar-datar tuh nggak suka. Padahal kita orang kayak kita ini Bang, apa adanya. Nah, itu Ternyata dia. perempuan tuh makin dibohongi. Oh gitu ya, ada apanya aja lah ya. Ada aja kita nih memang. Jadi ada sesi nanti di mana kita belajar bagaimana menaklukkan seorang wanita melalui Waduh. versi Asrul Dahlan. Marilah kita mainkan soundtrack. Bang, ketika tadi pesan-pesan buat teman-teman udah Bang. Nah, ini sinetron yang berjalan tuh PTT ya. Oh ya. Itu tayang nanti Tayang di bulan Ramadan, makanya saksikan Para Pencari Tuhan Jilid 15 di SCTV ya nanti ya.
pas bulan Ramadan. Oke, jadi tetap abang sebagai Ya sebagai Asrul lah yang dulu juga, masa ganti ya enggak Iya, lah. iya. Kalau jilid kemarin kan ingat mati bro tagline-nya. Tapi kalau sekarang ke surga yuk. Oke, kita Bang banyak kali mau kutek sama Bang. Nanti aja season lain aja. Tapi makasih Bang Asrul waktunya, Sama-sama, terima kemurahan kasih. hatinya berbagi buat kita di sini, Alhamdulillah. buat Hismania. Mungkin sampai Alhamdulillah, sini dulu. Abang boleh sapa teman-teman buat PSMS ke Asik Oke. Pakar. Oke. Ya kan? Oke. Buat kawan-kawan ya, buat pemain PSMS yang sekarang tetap berjuang, usahakan kita masuk Liga 1 ya, insya Allah. Ribak sude. Rap. Oke, aku Olan dan Bang Asrul Dahlan mundur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.